Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ekonomi bersama Ibu Ilvi Lisdiani. Sebelumnya Ibu tanya kabar kalian dulu. Bagaimana kabar kalian semuanya, murid-muridku? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Oke. Kita akan mulai materi ekonomi. Jangan lupa disimak video pembelajarannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi biaya peluang. Biaya peluang dalam bahasa Inggris disebut juga opportunity cost. Apa sih artinya? Artinya biaya kesempatan. Biaya yang dikeluarkan ketika kamu memilih satu kegiatan. Biaya peluang muncul dari kegiatan yang tidak kita lakukan ya. Jadi nanti akan dihadapkan oleh beberapa opsi. Nah, opsi yang tidak terpilih disebut dengan biaya peluang. Oke, di sini ada pengertian biaya peluang menurut ahli ya. Ada menurut tokoh Gregory Mankiw, biaya peluang adalah segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Menurut tokoh Paul Samuelson dan William de Hoogdoos, biaya peluang ialah nilai suatu produk, baik barang atau jasa yang hilang dan yang paling bernilai. Robert B. Ekelut dan Robert D. Tollison, biaya peluang adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk suatu hal dan dihitung sesuai dengan standar keuntungan, tetapi tidak bisa didapatkan karena tidak memilih pilihan tersebut. Oke, nah ini ada contoh biaya peluang ya. Bayangkan kamu punya uang sebesar 20 juta. Dengan jumlah uang sebesar itu, kamu punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa atau membeli sepeda motor. Apabila kamu memilih untuk membeli motor, maka kamu akan kehilangan kesempatan untuk jalan-jalan ke Eropa. Di sini dihadapkan oleh dua pilihan ya. Punya uang 20 juta, entah dipakai untuk jalan-jalan ke Eropa atau membeli sepeda motor. Begitupun sebaliknya, apabila kamu memilih untuk jalan-jalan ke Eropa, maka kamu kehilangan kesempatan untuk punya motor. Kehilangan kesempatan tersebut yang disebut sebagai biaya peluang. Oke, nah di sini Ibu kasih contoh dari soal biaya peluang ya. Oke, soal nomor 2. Sudah 3 tahun Retno bekerja di perusahaan sebagai tenaga administrasi dengan penghasilan 2.500.000 rupiah sebulan. Seminggu yang lalu beliau ditawari pinjaman oleh kakaknya untuk berwirausaha berjualan pakaian anak-anak dengan kemungkinan memperoleh keuntungan 3 juta rupiah per bulan. Apabila belum mau berwirausaha sendiri, Retno diminta untuk menjadi pelayan milik kakaknya tersebut dengan memperoleh upah 2.750.000 rupiah tiap bulan. Berdasarkan contoh kasus di atas, apabila Retno berhenti bekerja sebagai tenaga administrasi dan memilih berjualan pakaian anak-anak, maka biaya peluang yang dikorbankannya sebesar kita beracuan kepada konsep biaya peluang yang sudah dijelaskan tadi ya. Di sini kita harus buat opsi dulu. Opsi pilihan pertama, tenaga administrasi dibayar 2.500.000 per bulan. Yang kedua, dia itu ya dipinjamin uang untuk berwirausaha. Berwirausaha 3 juta per. Yang ketiga. Oke, yang ketiga pelayan ya di restoran kakaknya. Nah, terus Retno berhenti bekerja sebagai tenaga administrasi, berarti ini sudah tidak ya, dan memilih berjualan pakaian anak-anak ya. Oke, pakaian anak-anak ini berarti ya. Nah, berarti antara dua ini ya. Nah, karena dia memilih pilihan kedua, berarti biaya peluangnya adalah pilihan ketiga ya, ini. Jawabannya adalah 2.750.000.
Ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak melulu berkaitan dengan uang. Biaya peluang bisa juga dikaitkan dengan waktu, kesenangan, atau keuntungan yang diperoleh di masa depan, dan hal lainnya. Yang kedua, punya banyak kemungkinan penggunaan terkait dengan manfaatnya. Yang ketiga, pengambilan keputusan akan biaya peluang tergantung dari tujuan dan kondisi masing-masing individu atau perusahaan. Yang keempat, umumnya biaya peluang merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Kemudian ada manfaat biaya peluang, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko, membantu menghitung modal. Yang ketiga, memudahkan untuk menentukan prioritas. Yang terakhir, menghemat pengeluaran usaha ya. Jadi ada banyak manfaat dari biaya peluang. Kemudian cara menghitung biaya peluang. Untuk menghitung biaya peluang dibutuhkan 2 pilihan atau lebih. Jadi yang tadi Ibu bilang ya, yang Ibu sampaikan tadi, bahwa biaya peluang itu terdiri dari beberapa opsi, bisa 2, bisa lebih dari 2. Nah, dari pilihan-pilihan tersebut akan ada pilihan yang dikorbankan atau ditinggalkan. Pasti ada opsi yang tidak terpilih. Jika ada 2 pilihan, maka yang dianggap sebagai biaya peluang adalah pilihan yang ditinggalkan. Tetapi apabila terdiri dari beberapa pilihan, maka yang dianggap biaya peluang adalah kesempatan terbaik yang dikorbankan. Jadi kalau misalkan ada 3 opsi, kita pilih salah satu, nah berarti kan ada 2 opsi yang tidak terpilih kan. Nah, maka dari 2 opsi tersebut lihat opsi yang paling terbaik. Kalau misalkan ada nominal, berarti pilih nominal yang paling tinggi. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian suka dan semoga ilmu yang telah disampaikan di dalam video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.